Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fanya Febriansyah dari kelas 2 A. Kali ini saya akan menambahkan sebuah fitur baru, yakni fitur sensor yang dimana ada 3 accelerometer, proximity dan light sensor, lalu ada location serta kamera. Nah, yang pertama itu ada accelerometer yang dimana accelerometer ini mendeteksi mengukur percepatan dari sebuah perangkat. Dia dapat mendeteksi gerakan ataupun rotasi layar. Lalu di proximity sensor itu untuk mendeteksi kedekatan objek terhadap layar. Dan light sensor itu untuk mengukur intensitas cahaya di sekitar perangkatnya. Nah, hal yang pertama itu di sini saya sudah menambahkan sebuah halaman atau fragmen baru. Di sini saya terdapat fragmen sensor. Nah, yang pertama itu di bagian sini ada sensor event listener yang dimana ini tuh untuk menginisialisasi sensor event listenernya, dan di sini ada juga inisialisasi sensor manager beserta variabel lainnya. Nah, lalu pada layout, pada bagian layoutnya, layout sensor yang ini. Nah, di sini itu saya menambahkan 3 tombol, yakni tombol accelerometer, tombol proximity, dan tombol light. Yang dimana di sini nantinya akan muncul kode atau penerapan muncul aktifnya sensor-sensor ini. Di sini saya menggunakan text view. Lalu di dalam text view-nya itu dibungkus dengan card view agar tampilannya lebih menarik. Nah, seperti ini. Jadi ini tombolnya. Kalau kita klik nanti dia akan muncul di bagian sini. Di sini udah saya terapkan accelerometer, proximity, dan light-nya. Nah, di bagian fragment sensor.kt-nya itu di sini juga sudah diaktifkan untuk sensor-sensornya. Di bagian binding buttonnya juga udah ditambahin untuk mengaktifkan sensornya. Lalu di sini ada override on destroy view, di mana kalau kita berpindah ke aplikasinya, ke halaman sensornya, dia akan berhenti secara otomatis. Jika tidak kita terapkan ini, dia akan tetap terus berjalan. Nah, di sini juga diterapkan function on sensor chain yang ini untuk membaca sensor itu. Jadi ini misalnya kalau ini untuk type accelerometer, ini untuk type proximity, dan ini untuk type light. Lalu di bawahnya ada accuracy chain. Nah, kalau diaktifkan, kalau kita uji di sini, ini untuk masuk ke halamannya. Nah, di bagian sini kita aktifkan accelerometernya. Nah, dia akan muncul sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, sumbu Z-nya berapa. Lalu aktifkan proximity juga, dia akan muncul. Aktifkan light-nya juga untuk pencahayaannya. Dan untuk mengujinya, di bagian titik 3 ini, di bagian virtual sensor, di device pose. Nah, ini di bagian zero-nya ini kita dapat rotate. Nah, accelerometer itu akan mengikut, akan berubah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya. Nah, untuk proximity-nya di bagian additional sensor, lalu proximity, ini dia akan, kalau kita geser, dia akan berubah juga.
Delay-nya juga kalau kita aktifkan, nih, dia juga akan berubah untuk intensitas cahayanya. Nah, ini untuk bagian sensor accelerometer. Nah, lalu di sini saya menerapkan di bagian login. Di sini saya menerapkan login with camera. Nah, untuk bagian login with camera itu di halaman login itu di sini ada binding button login with camera, check permission and capture. Nah, di bagian sini suppress line-nya on activity result-nya buat mengaktifkan kameranya. Dan sini untuk on request result-nya, hasil dari kameranya, dan dimana di sini pada saat kita memotret, dia akan muncul lokasi pada lokasi kita di mana kita memotretnya, dia akan muncul. Dan ini untuk bagian location-nya. Di bagian Android Manifest, di sini kita terapkan use permission untuk akses course location, akses find location, kamera any, write external storage. Dan di bagian bawahnya ini terdapat provider dan data resource-nya itu di XML file path. Nah, di bagian sini di XML kita tambahin XML path ini, my image path image. Nah, di layout loginnya, nah di layout loginnya ini saya cuma menambahkan button baru, yakni button login with camera. Nah, button login with camera. Lalu untuk mengaktifkannya, untuk menjalankan aplikasinya ini, kita menggunakan HP Android. Nah, di sini saya menggunakan HP saya. Nah, untuk mengaktifkan di bagian HP-nya, sebentar. Untuk aktifin di bagian HP-nya, di running device ini, kita pilih plus, pair device using Wi-Fi. Jadi saya scan dulu. Nah, di sini udah nyambung. Nah, kalau untuk di HP-nya, untuk menambahkannya itu, kita pada bagian halaman pengaturan, di halaman tentang perangkat ini, kita atur dulu versinya bahwa kita ini sebagai developer. Di sini saya sudah menjadi developer. Lalu, kita searching aja debug. Dan kita pilih proses debug nirkabel. Nah, di proses debug nirkabel ini kita menyambungkan antara HP dengan laptopnya menggunakan WiFi yang terhubung sama. Di sini WiFi dan HP-nya sudah terhubung dengan jenis WiFi yang sama. Lalu tinggal kita aktifkan proses debug nirkabelnya. Dan pada laptopnya kita pilih tambah, kita pilih pair device. Nah, di pair device ini nanti akan muncul QR code seperti ini. Dan kita tinggal sambungkan
perangkat kita dengan kode QR ini. Nah, kalau kita sudah sambungkan, nanti dia akan muncul centang, maka dia tersambung dan akan terdapat perangkat yang disambungkan di sini, di bagian sini. Nah, lalu kalau kita tinggal jalankan aplikasi kita, di sini tinggal kita run aja. Nanti dia akan otomatis berjalan di HP kita. Seperti ini. Nah, dia akan jalan di HP kita, tinggal kita scrolling aja. Lalu kita pilih pencet mulai. Nah, di sini untuk login with kamera, tinggal kita klik aja login with kameranya. Nah, di sini kita ambil gambar aja. Nah, setelah kita ambil gambar, kita pilih centang. Nah, nanti dia akan otomatis masuk dan di bagiannya itu ada snack bar lokasi kita saat ini. Nah, dia akan masuk ke halaman dashboard kita, halaman message, komunitas, dan lain-lainnya. Dan ini untuk sensor. Nah, di sensor ini juga bisa kita aktifkan akselerometernya dan bisa kita putar-putar HP kita dan akselerometernya akan menyesuaikan. Lalu proximity-nya juga dan ada lag-nya juga. Nah, dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.